Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, perkenalkan nama saya Bunga Martanti dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih metode pembelajaran Tustra itu atau yang sering disebut juga dengan metode dua tinggal, dua tamu. Pada penasaran kan apa metode pembelajaran Tustra itu? Yuk langsung saja simak penjelasannya. Nah, baik teman-teman semua, metode pembelajaran Tustra atau yang sering disebut dengan metode dua tinggal, dua tamu merupakan salah satu metode yang merupakan model pembelajaran kooperatif yang dimana metode ini memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil diskusi mereka dan informasi mereka kepada kelompok lain. Nah, hal ini mengarahkan siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi, tanya jawab, mencari jawaban, serta menjelaskan dan menyimak penjelasan dari teman lainnya. Kemudian, untuk ciri-ciri metode pembelajaran Tustra itu, yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian yang ketiga, penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Nah, maksudnya metode pembelajaran Tustra itu diciptakan karena banyaknya kegiatan individu dalam kegiatan pembelajaran. Untuk kelebihan dari metode model pembelajaran Tustra sendiri, yang pertama yaitu memberikan kesempatan terhadap siswa untuk menentukan konsep sendiri dengan cara memecahkan masalah. Yang kedua, lebih berorientasi pada keaktifan siswa. Yang ketiga, siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa. Dan yang kelima, membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar pada siswa. Baik teman-teman semua, dari metode model pembelajaran Tustra tadi kan sudah memiliki kelebihan. Nah, jika ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Kekurangan dari metode model pembelajaran Tustra sendiri, yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama. Kedua, siswa yang tidak terbiasa dengan belajar kelompok, dirinya akan merasa asing dan sulit bekerja sama dengan siswa lain. Dan yang ketiga, guru membutuhkan banyak persiapan, meliputi materi, dana, dan tenaga. Baik teman-teman semua, tadi kan sudah dijelaskan mengenai definisi, ciri-ciri, kelebihan, serta kekurangan dari metode pembelajaran Tustra ya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah metode pembelajaran Tustra ini dalam proses pembelajaran. Nah, langsung saja ya. Langkah pertama yaitu guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, di mana dalam kelompok tersebut terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian yang kedua, guru memberikan sub pokok bahasan pada tiap-tiap kelompok untuk dibahas bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing. Yang ketiga, siswa bekerja sama dalam kelompok tersebut. Hal ini bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir. Yang keempat, setelah selesai berdiskusi, dua orang dari kelompok masing-masing meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. Yang kelima, dua orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dengan informasi mereka kepada tamu dari kelompok lain. Yang keenam, setelah selesai, tamu kembali ke kelompok masing-masing untuk melaporkan informasi yang didapat dari kelompok lain. Yang keenam, kelompok mencocokkan dan membahas hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, agar kalian lebih paham bagaimana sih
langkah-langkah metode pembelajaran to stay ini diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, tentunya saya sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi akuntansi akan memberikan kalian contoh realnya bagaimana metode pembelajaran to stay ini diterapkan dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, kalian penasaran kan? Yuk langsung saja simak video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari sejarah ekonomi Indonesia. Nah, dalam materi ini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan subbab masing-masing ya. Kelompok 1 akan mendapatkan subbab pemerintah Orde Lama, kelompok kedua pemerintah Orde Baru, kelompok ketiga pemerintah transisi, dan kelompok keempat pemerintah reformasi hingga pemerintahan Jokowi. Setelah Ibu bagi, silahkan gabung ke kelompok kalian ya. Setelah dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 4 orang siswa, masing-masing kelompok mendiskusikan topik bahasan yang diberikan oleh guru. Setelah itu, masing-masing kelompok menentukan siapa yang menjadi tuan rumah dan siapa yang menjadi tamu. Selanjutnya, peserta didik yang menjadi tamu diminta untuk berdiri, kemudian mencari rumah atau kelompok lain yang akan dikunjungi. Peserta didik diberikan waktu untuk berkunjung ke kelompok lain agar tidak terlalu lama dalam pembelajaran. Peserta didik diminta untuk berpindah kelompok yang dilakukan secara berulang-ulang. Setelah semua kelompok dikunjungi oleh peserta didik yang menjadi tamu dan kunjungan tersebut dirasa cukup, peserta didik dapat kembali pada kelompok masing-masing. Setelah semua peserta didik yang menjadi tamu di kelompok lain kembali pada masing-masing kelompok, tiap-tiap kelompok diminta untuk mendiskusikan hasil kerja mereka dan membahas informasi yang diperoleh peserta didik di kelompok lain. Kemudian, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai topik bahasan yang diberikan oleh guru. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah melakukan diskusi kelompok dengan baik mengenai topik bahasan pada materi pada pagi hari ini. Kalian juga sudah melakukan kunjungan dengan bertamu ke kelompok lain untuk mencari informasi mengenai topik bahasan lain. Nah, selanjutnya, perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil kerja dari kelompok masing-masing dan informasi yang diperoleh dari kelompok lain ya. Presentasi bisa dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, kemudian sesuai dengan urutannya. 2 hours later. Baik anak-anakku sekalian, Ibu sangat apresiasi sekali pada presentasi masing-masing kelompok mengenai materi sejarah perekonomian Indonesia. Baik, Ibu rasa cukup pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.